Gini Mbak, jaksa juga harus bersikap adil. Jadi jaksa tetap harus memperhatikan nilai-nilai keadilan itu. Makanya jaksa di dalam surat dakwaan, di dalam surat tuntutan, dia itu di atas paling pojok kiri itu jelas untuk keadilan. Nah, jadi jaksa ini sebenarnya sedang menuntut terdakwa ini untuk dan atas nama negara, bukan untuk dan atas nama Reza Gladys, bukan. Makanya, maka Bang Bir ini sering sampaikan, kami sudah ada tidak ada yang namanya kepentingan lagi. Setelah Dr. Reza melaporkan, itu kepentingannya sudah beralih. Negara yang mengambil alih itu dari tahap penyidikan, penuntutan, bahkan sampai di persidangan sekarang ini, yaitu memang kewenangan dari jaksa penuntut umum. Nah, makanya dia menilai dari nilai keadilan itu ya berdasarkan fakta yang ada. Itu untuk keadilan. Makanya hakim pun sama nanti memutuskan untuk keadilan. Sama penasihat hukum juga gitu, Mbak. Penasihat hukum itu penegak hukum juga. Nah, makanya penasihat hukum tidak boleh menilai suatu perkara itu berdasarkan subjektif. Contoh, ketika kita tahu nih, klien kita diketahui patut diduga memang perbuatannya ada dan memenuhi unsur. Terus tugasnya penasihat hukum sebagai untuk apa? Untuk mendampingi kliennya mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Bukan menjadikan kliennya atau putusan terhadap kliennya untuk membebaskan kliennya. Nah, beda tuh. Ada yang berusaha untuk membebaskan kliennya, itulah yang salah. Karena kalau misalkan penasihat hukum berpikir mendampingi klien atau terdakwa untuk membebaskan kliennya, dia akan tersesat dengan pemikiran dia sendiri. Dan itu terjadi di kasus ini. Iya benar. Tapi kalau penasihat hukum yang benar-benar yang punya nilai-nilai integritas, dia akan berpandangan bahwa klien gue di sini sudah salah. Akhirnya nasihat hukumnya, dia penasihat hukum loh. Di dalam ruang sidang, dia penasihat hukum namanya, penasihat. Dia menasihati nih nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh. Akhirnya makanya kata JP tapi kan waktu itu kan membela kliennya, iya kan? Nah, waktu kan terdakwa kan menuntut kalau JPU itu harus menjadi pembela dia. Itu kan ngaco dari situ aja udah. Iya, karena dia ngerasa berpower di sosmed. Dia pikir lagi polling sosmed. Ya itulah ya. Sering sudah kita sampaikan kepada pendukung-pendukung nih. Perkara ini tuh bukan perkara yang tiba-tiba BIM salah BIM langsung ada di persidangan. Perkara ini sudah melalui prosesnya, tahapan-tahapannya ada. Dari penyelidikan, naik penyidikan, penetapan tersangka, limpahan berkas ke kejaksaan tingkat 2, ya kan? Nah, seharusnya ketika begitu dia dipanggil, sini ditangkap, Anda disangka, itu masih disangka loh ya, melakukan tindak pidana pemerasan. Saat itu juga dia punya hak untuk menyangkal. Enggak Pak, itu bukan pemerasan, itu salah. Itu tuh kesepakatan, ini buktinya, ini bisnis, ini buktinya, ini saksinya, bla 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 bla. Ya kan? Tapi kalau dia tidak mampu menunjukkan itu semua, maka perkara ini akan terus jalan sesuai tingkatannya sampai ke persidangan. Lalu mau bilang apa lagi? Mau bilang masih dia tidak bersalah? Kalau dia tidak bersalah, selesai sudah di tingkat penyidik, di tingkat kepolisian sudah selesai. Kalau memang dia tidak bersalah. Kesaksian Bang, kesaksian yang tanpa didukung oleh suatu alat bukti lainnya, itu nilainya 0. Makanya ketika klien kita bilang, Pak, misalkan sebenarnya faktanya terjadi itu kesepakatan. Pertanyaan sederhana, penasihat seorang penegak hukum dalam hal ini si PH harus bertanya, mana bukti lu? Yes. Kalau lu nggak ada bukti, jangan disampaikan. Tegas dia. Posisi dia padahal tersangka. Tersangka punya hak untuk menyangkal. Tapi dari sisi pembuktian, dia paling rendah nilainya, 0. Karena tidak diambil sumpah di pengadilan pun. Terdakwa itu memberi keterangan tidak diambil sumpah. Benar. Jadi
Kalau dia hanya mengatakan itu kesepakatan bisnis sementara tidak ada bukti pendukung, Nggak ada bukti. percuma. Tapi emang lucunya lucu lagi satu lagi nih Kak Fit ya, teman-teman semua sini ya. Dia nggak sadar dia dikelilingin orang yang cuma memanfaatkan dia gitu loh. Benar. Dari yang ada yang ngaku-ngaku, oh tantenya dulu artis, dia juga artis gitu kan. Akhirnya tadinya nggak jualan, sekarang jualan di TikTok. Bener. Benar banget. Terus yang sekarang yang tempo hari berantem tuh sindiran di pengadilan ya. Yang satunya lagi itu lakinya dari mana? Terus mohon maaf ya, agak ke ini sedikit, dari partai mana gitu kan. Nah terus yang pirang itu pengacara itu kan dulu pembela partai lo juga. Nah lu pernah pacaran sama ajudannya, terus lu berantem, terus lu kata-kataan. Gitu orang yang kelilingin lo itu ya kelompok mereka gitu loh. Dia nggak sadar, dia Kalau acak-acak aku dari mah, awal. Itu kalau aku mah udah tahu itu bahwa dari sana, dari kubu sana ya. Dari awal udah diacak-acak dia Kavi, tapi dia nggak sadar. Dia nggak sadar. Malah dia kepala seolah-olah banyak yang belain. Berarti Kak Vera sepakat sama dari aku. sana. Berarti Kak Vera sepakat sama aku kalau memang itu lawyer dikirim dari sana. Nggak sadar keluarga sana diacak-acak, dikata-katain sampai trauma keluarganya. Makanya Bisa jadi lo ngebebesin, malah lo memperberat posisi dia. Bisa jadi lo. Makanya dibiarin kan. Ngamuk dibiarin, ngata-ngatain dibiarin. Lupa sang ajudan diacak-acak sama mulutnya. dibalasnya dengan cara cantik. Itu cara Dengan memang orang politik. Dianya nggak Politik. sadar. Dia nggak sadar dipolitikin. Bener itu. Ya. Aduh. Like nih pendukungnya si terdakwa nih yang harusnya lu marahin itu tuh lawyernya yang katanya dari kepresidenan. Lu marahin tuh. Nih, Sup. Mbak Fitri ada pertanyaan lagi di bawah tadi yang soal mau nanggapi izin sebentar ya, yang soal glowing booster cell yang katanya sudah direview di bulan Oktober. Nah, sebenarnya sebelum pada saat replik kita sudah sering banget dari awal ini membicarakan ini di Komal tuh. Cuman pada akhirnya nggak tahu kenapa gue lega banget nih Mbak. Pada saat di replik dituangkan statement-statement yang sebenarnya nih kita sering komalin nih setiap malam. Iya. Kayaknya mereka dengerin. Ya gue curiga memang ada salah satu jaksa itu memang sering dengar komal kita juga. Makanya ternyata dituangkan juga di dalam replik penuntut umum dan juga udah sering kita bahas. Kalau di situ disebutkan melakukan review di bulan Oktober yang dimana terdakwa itu melakukan repost atau mereview ulang dari seorang dokter Samira di bulan Oktober. Ingat ya, itu kan statement dari terdakwa tuh. Jadi yang katanya dia mengungkap suatu kejahatan, yang katanya mau sedang melakukan edukasi kepada masyarakat. Pertanyaannya sederhana, kapan dan tanggal berapa terdakwa melakukan review di bulan Oktober? Itu nggak ada dan sudah dibantah. Terjadinya di bulan Desember, tanggal 19 Desember 2024. Setelah adanya laporan polisi dari Dr. Reza Gladys. Berarti Doktif melakukan reviewnya itu setelah adanya laporan dari Dr. Reza. Jadi semua omong kosong kalau dibilangnya itu dia melakukan suatu repost ulang di bulan Oktober. Sedangkan di bulan Oktober aja Dr. Samira dan Dr. Oki sudah mengetahui bahwa produk itu sudah tidak dijual. Betul, dan si Samira itu ikut-ikutan nge-review karena jealous. Si terdakwa dapat 4M, dia enggak. Makanya nyoba dengan cara itu. Aku inget banget itu kejadian itu. Ingat. Samira juga lakinya dari kubu sono ya Kak Kavit. Iya, makanya. Membalas sih cantik banget. Influencer yang kompor-komporin dia itu influencer di masa kampanye kubu sono. Makanya tuh ini orang dalam hati gue. Setelah kalau salah bergaul. Maha dalangnya juga diangkat di linknya sono. Punya dendam dulu nggak bisa menjarain urusan Bareskrim, dia lolos.
Ya sekarang dikandangin dengan cantik si terdakwa ini Kak Vera. Bener. Dia nggak Kandangin sadar dengan dimanfaatkan kegarangannya dia itu justru untuk masukin dia. tuh dibiarin. Dibiarin. Mereka nggak pernah sadar ya, dia menunjuk orang loh, ingat ya, menunjuk satu jari ke orang itu 4 jari ke arah kita. Nah, lu itu semua teman-teman yang dibawa pendukung-pendukungnya, sekarang gua tanya sama lu, yang jelas-jelas yang namanya dalang itu adalah dia sendiri, akibatnya dia sendiri, dia melakukan, dia yang menskenariokan, dia sendiri yang menaruh akibatnya, dan itu terjadi sama siapa? Idola kalian. Kalau idola kalian tidak melakukan ini ya sesuai dengan sangkaan pasalnya, atau tidak ada perbuatan yang dilakukan sama idola kalian, sidang ini nggak bakal ada. Betul. Udah bener tuh, ini prediksi Kapera juga, boleh-boleh aja kita punya pendapat kan. Tiba-tiba di pertengahan Bang Fahmi keluar, masuklah lawyer ini, lawyer katanya dari lingkaran penguasa. Dia lupa bahwa ada ajudan yang dicaci maki sama dia, sampai keluarganya dikulitin, trauma, sampai habis banget, dipermalukan, dibully di ini. Tiba-tiba masuk nih lawyernya katanya, kan nggak mikir. Kan bisa aja loh membiarkan itu, biar apa? Biar terdakwa kebebas di sana. Pakai tangan terdakwa sendiri untuk mendalangi dirinya sendiri dengan dikipasin sama lawyernya yang baru. Makanya dibiarin, dia ngamuk apa, dibantuin juga ngomongnya, malah ikut-ikutan ngebully ya. Coba sadar, coba renungin deh sama pendukung si terdakwa ini. Bener gak nih omongan Kak Vera? Kalau kata aku sih bener, karena ini politik. Nah sementara si terdakwa ini taunya Dia apa? nggak paham nih Kak Fit, orang politik gimana cara mainnya. Paham Kak Vera? Kalau gue mah dulu cuma di politik jadi udah kenyang. Ngeliatnya dari awal tuh, begitu masuk, ya Allah, kompor-komporin. Ya, influencer Kubusono, kena deh lo. Masuk si Pirang. Ya, udahlah. Sehebat-hebatnya dalang ya, mau gua pribadi misalkan seorang Raffi ini adalah sebagai dalang dari semua kasus hukum yang ada di Indonesia. Kalau orang yang mau gue jeblos ini penjara tidak ada perbuatan kriminalnya, dia nggak akan bisa masuk. Betul. Itu pola pikir kalian. Betul. Harusnya. Inilah Makanya- SDM gimana sih begini. Tugas Prabowo Subianto ini susah Indonesia maju kalau SDM-nya kayak pendukung-pendukungnya dia ini. Makanya kan kita sering selalu bilang Pi ya, perbuatannya ada, ya kan? Perbuatan itu ada. Kalau nanti perbuatan itu memenuhi unsur, itu yang akan diuji di persidangan, ya kan? Tapi perbuatannya aja dia nggak pernah bantah kok. Kecuali dari awal nih ya. Yang dari misalkan ini, mana buktinya Pak, ini kamu kan chatting sama dia? Oh enggak Pak, bukan saya yang chat itu handphone saya itu hilang beberapa bulan yang lalu. Bener. Begitu ketemu lagi chat itu sudah ada Pak, bukan saya tuh. Itu artinya dia membantah. Tapi Bohong, semuanya iya. iya, tapi semuanya benar. Anda melakukan ini benar katanya. Benar Anda begini benar. Ya udah lu ngapain lagi? Kalau Tinggal dibuang nanti badan, itu bukan saya, manajer saya yang chatting, itu emang handphone Iya. saya. ya kan harusnya kan begitu kalau mau nyangkal. Tapi ketika misalkan dia mengiyakan perbuatan itu dan itu chat dari dia, kemudian ditanyakan nih, maksud Anda apa? Oh itu bercanda. Silahkan saja Anda berpendapat. Nanti kita hadirkan ahli. Malah dia ngaku Untuk kan itu menilai. bercanda kan. Iya. Malah dia ngaku itu chattingan dia kan. Bilang itu bercanda, terserah. Itu kan maksud Anda. Tapi nanti ahli yang akan memberikan pandangannya tentang itu. Apakah itu bercanda atau bukan? Apa korelasinya dengan chat sebelumnya? Apa korelasinya dengan peristiwa ini? Bagaimana struktur kalimatnya secara linguistik? Dan itu nggak terbantahkan, Kak. Kalau bercanda ya Mr. B. Orang kalau bercanda mana ada sih duit segitu terus bercanda terus nggak dipulangin. Iya. Kalau otaknya yang bener loh ya. Anggaplah itu Iya. adalah bercanda. Ini logika gini loh Kak Vera. Itu kan Udah gitu dipakai lagi, sederhana ya kan? Iya. Diterima, dipakai, kecuali Bayar utang lagi. Nah, Itu kan logika-logika sederhana sebenarnya ya. Terus ketika di persidangan dibongkar, Bang BCA
mengatakan, karena ditanya oleh JPU, otomatis pihak Bank BCA mengatakan kan, yang kami teliti hanyalah lalu lintas uang dari Mail ke NM, ya kan, sejumlah sekian. Terus ditanya sama JPU, sisa saldonya berapa? 300 sekian juta waktu itu kan. Setelah sidang itu langsung teriak-teriak, Reza, lu miskin. Kalau lu miskin gue kasih 4 miliar. Ditambahin sama pengacaranya. Ntar gue tambahin 1 miliar jadi 5 miliar. Bukan saat itu non bicaranya. Waktu lu ditahan di polisi itu lu balikin duitnya, kelar Balikin. urusannya. Iya. Tinggal minta maaf doang. Udah maaf ya, nih duit lu gue balikin. Udahlah, selesai masalahnya, cabut laporan. Udah kelar kok. Aku rasa juga Dr. Reza Gladys nggak ini banget. Minta maaf itu. Iya. Udah ada. Kan awal-awal Balik. itu saya udah bilang kan, ada orang yang mau memediasiin, uangnya udah mau dibalikin, malah diambil juga sama dia. Gila memang. Jadi double kill dia itu, kalau bener ya. Itu sih dibilangnya. Jadi udah, makanya benar kata Bang Raffi, kata teman-teman yang lain ya, dia tenggelam karena perbuatannya sendiri, bukan gara-gara Dalang, Bener. bukan gara-gara Markus. Tapi nggak mau ngaku. Tetap aja yang ada di otak mereka itu dalang gitu. Dan aku iyain maaf juga. Didinain juga. Udah. Susah. Nah, sekarang pertarungan narasi hukum sudah usai. Lalu membuat drama-drama lagi, bikin-bikin lagi baru. Yang Pengkondisian tadi ya. kemarin-kemarin, ya PH biasanya nggak nggak live, tiba-tiba live, menceritakan bla 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 bla. Lah, mau ngapain? Terus ada narasi yang seperti pernah kita singgung tuh loh Kak, yang kita udah dapat beritanya udah kemarin-kemarin, bahwa nggak apa-apa kalah di tingkat 1, nanti menang di kasasi. Iya. Buset dah, dipikir mudah apa republik ini? Biar udah lupa dulu katanya, biar ada Iya. Orang kaya bukan cuman dia, orang yang berpengaruh bukan cuman dia. Di atas langit masih ada langit. masalah pendukung terus gitu. Tapi mengidolakan tapi ngebebesin mereka ini, bukannya diem. Percaya deh, begitu nanti besok ya, vonis bersalah, meletup paling seminggu. Sebulan lah Hilang. kita pur, sebulan habis itu Habis lupa. itu hilang udah. Dan jangan lupa ya, tetap kita pada komitmen kita. Putusan nanti vonis bersalah itu yang akan kita jadikan dasar untuk mensuspend akun IG-nya dia. Benar. Sekarang aja udah itu. Udah nggak ada ampun dah kalau masalah itu tuh meresahkan. Itu dasarnya, nanti putusan itu akan menjadi dasar. Dan kita akan lampirkan bukti selama dia masih di dalam proses hukum, masih menjalani proses hukum, berapa orang yang diserang oleh akun itu. Itu fakta kan. Nangis lagi dia, handphonenya diambil. Entah dia admin, entah dia mengatakan itu admin saya. Ya kalau memang admin, tunjukkan adminnya. Kita tanya maksud admin ini apa. Iya dong. Berarti Anda bertindak untuk dan atas nama kan? Tujuan Anda apa? Jangan sampai nanti adminnya AIUEO. Tapi pada prinsipnya ya, dia sedang menjalani kasus perkara aja, sedang menjalani perkara hukum. Akun itu dengan bebasnya masih memposting, menggiring opini, menyerang pribadi-pribadi tertentu yang berseberangan dengan dia. Itu dia masih pegang HP ya di dalam ya? Kalian tahu nggak sih dia berhasil ke dokter gigi yang katanya Implan pecah. apalah ternyata implannya cuma pecah doang, bukan apa-apa. Tapi sebetulnya jaksa ini hakim ya udah bijak loh ngasih dia berobat ke dokter, bukan ke rumah sakit yang harusnya layaknya dikunjungi oleh terdakwa kan. Dikunjunginya ke dokter Devia yang bagus gitu. Masih bisa lihat anaknya, mana kita ngoceh-ngoceh. Dikasih izin begitu. Tapi memang harus efek jerahnya tuh bukan hanya sekedar
kurungan badan ya, sanksi sosial tuh dia harus dapat juga. Ini karena begini loh, semua ini kan berawal dari followers yang begitu besar. Jadi di zaman modern kayak sekarang ini, media sosial ini udah kayak pistol, kayak parang, kayak senjata tajam. Bisa dijadikan alat untuk melakukan sebuah tindak kejahatan. Media sosial ini. Dan itu harus concern ke sana. Nanti punya followers banyak dikit, contoh tuh gaya-gaya kayak begitu. Jadi mending udah kita contohin sekarang. Iya, momentumnya Lawan udah pas. bullying. Ya, Iya. momentumnya udah pas, udah tepat, ya kan? Kita minta aja atas dasar vonis itu, kita minta tuh amar putusannya nanti kita download, udah kita jadikan dasar, kita minta ke Komdigi tuh. Ini minta disuspend aja. Kita bersurat. Aku semalam nonton konser kan, ketemu banyak artis kan. Apa rata-rata mereka ngeliat muka aku? Duh, enak ya sosmed sekarang begini ya, enak ya begini. Tapi aku nggak bisa ikut-ikutan ya, karena lu tahu sendiri kan gue gini. Iya, tuh ya. Ada 3-4 orang aku ketemu sama. Enak ya sekarang sosmed ya, aman ya sis ya. Iya, kenapa? Untuk mudah-mudahan dia belajar jerak ya. Semua ngomongnya begitu. Jadi jangan berpikir bahwa semua artis-artis yang gila-gila artis ini mendukung dia. 4 manusia nih artis-artis hit banget yang ketemu aku semalam. Enak ya ada sosmed ya. Tapi aku bilang, tapi kalian harus besuk. Nanti kalau nggak besuk deh keluar kalian disikat gitu. Gitu. Aku serahin. Kita, ya yang pasti kita kan ke Komdigi minta akun yang sekarang ini yang dia pakai itu aja. Kalau dia nanti mau bikin akun baru ya silahkan aja, nggak ada masalah. Yang sekarang ini karena ada buktinya dia melakukan penyerangan terhadap orang-orang ya, gak cuma satu. Jaksa juga sama dibully sama dia. Akunnya. Artinya apa? Artinya itu kan tidak bagus. Kita berhak kok, kita sebagai masyarakat, kita pengguna media sosial, dan kita melampirkan bukti, dan itu dijamin ya, koridor hukumnya jelas. Daripada kita bikin petisi itu nggak ada hasilnya juga, percuma. Lebih baik nanti amar putusannya kita download, kita jadikan dasar untuk bersurat ke Komdigi, kita memohon suspend aja Pak, bukan mencabut hak dia untuk bermedia sosial ya. Benar. Nah, jadi tetap dia bisa bermedia sosial, bikin akun baru ya silahkan saja. Tapi khusus untuk akun yang ini, nah kita melihat dampaknya soalnya Kak, nggak bagus gitu loh, dengan followers yang segitu banyak ya. Dia bisa loh menggiring opini,